Petualangan Raka di dunia mimpi. Jangan takut gelap. Malam turun perlahan, dan seperti biasa, Raka sudah siap di tempat tidurnya. Ibunya masuk sebentar, mengusap rambutnya, lalu mematikan lampu. "Kenapa sih harus dimatiin?" gumam Raka pelan, tapi ibunya hanya tersenyum. "Tidurmu akan lebih nyenyak tanpa cahaya, Nak. Percayalah." Ibu Raka membisikkan kata selamat tidur, lalu menutup pintu perlahan. Raka menarik selimutnya sampai dagu, menatap ke sekeliling kamarnya. Ia tak suka kegelapan. Bukan karena tak bisa melihat, tapi karena di dalamnya ada rasa sepi dan perasaan seolah ada yang mengintip dari balik bayangan. Tapi seperti biasa, ketika matanya terpejam penuh, ia tiba di dunia mimpi miliknya. Tanah tempat ia berdiri seperti kapas lembut berwarna pink pastel, empuk dan hangat di bawah kakinya. Langitnya ungu lembut, dengan bintang-bintang berpendar seperti lentera kecil, melayang-layang pelan di angkasa. Pohon-pohon di sekitarnya tidak tumbuh dari tanah, melainkan melayang seperti balon, terikat ke tanah dengan tali cahaya. Dan di atas sana, ikan mas raksasa berenang perlahan di antara bintang-bintang, seolah langit adalah lautannya. Dari antara pepohonan permen kapas, sesuatu muncul, bayangan hitam, ramping, dan melayang pelan, seperti kabut malam yang hidup. Ia tidak berlari, ia mengendap, mendekat, dan menatap langsung ke arah Raka. Jantung Raka berdebar. Ia spontan berlari, melintasi ladang marshmallow, meloncat di antara kue bolu raksasa, tapi bayangan itu terus mengikutinya. Sampai akhirnya, Raka terjatuh. Ia menoleh, dan sosok bayangan itu sudah berdiri tepat di depannya. Namun, bukannya menakutkan, sosok itu justru tersenyum. "Aku bukan ingin menakutimu," katanya dengan suara tenang. "Aku berusaha melindungimu." Raka terdiam. "Tapi, kenapa kamu mengejarku?" Bayangan itu duduk perlahan di sebelahnya. "Karena kamu selalu lari. Aku adalah bagian dari dirimu. Dan aku cuma ingin bilang, saat lampu dimatikan, itu bukan untuk menakutimu. Itu untuk membantu tubuhmu beristirahat. Aku bukanlah musuhmu. Aku hanya ingin menemanimu dan membuatmu nyaman, Raka," ucap bayangan. Tiba-tiba, cahaya biru turun dari langit. Sebuah buku besar melayang perlahan dari atas, dan di atasnya berdiri Liora, gadis penyihir berselendang biru, dengan tongkat kecil bersinar di tangannya. "Raka," ucapnya lembut. Liora turun dari bukunya dan mendekat. Bayangan ini tidak jahat.
Dia adalah wujud dari ketakutanmu, tapi juga penjagamu. Kalau kamu mau berteman dengannya, maka dia tidak akan menakutimu lagi. Raka memandangi tangan si bayangan yang terulur ke arahnya. Perlahan, ia pun menyambut uluran itu. Tangan mereka bersentuhan. Dan dalam sekejap, bayangan hitam itu berubah. Warnanya perlahan berubah menjadi biru cerah, transparan, berpendar, seperti langit malam yang damai. Ia tidak tampak menyeramkan lagi, melainkan tenang dan ramah. "Lihat," kata Leora sambil tersenyum. "Raka, kini kau bisa berteman dengan gelap," kata Leora dengan gembira. Raka tersenyum dengan lega, karena gelap tidak menakutkan seperti apa yang ia pikirkan sebelumnya. Raka anak baik penuh kasih sayang, penjelajah mimpi gemar berpetualang. Di dunia yang penuh warna-warni, segala keajaiban bisa terjadi. Mari kita terbang tinggi, jelajahi mimpi penuh fantasi. Setiap langkah penuh arti, jadi anak baik hati berseri. Di dunia mimpi banyak petualangan, belajar kebaikan dari setiap rintangan. Keberanian, jujur dan kasih sayang, jadikan dunia nyata lebih gemilang. Mari kita terbang tinggi, jelajahi mimpi penuh fantasi. Setiap langkah penuh arti, jadi anak baik hati berseri. Bersama Raka kita menjelajah dunia mimpi yang indah dan ramah. Malam itu, Raka tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Bukan karena lampunya menyala, tapi karena kini ia tidak takut lagi kegelapan. Ia tahu bahwa gelap saat tidur akan melindungi tubuhnya dan membuat istirahatnya lebih optimal. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Raka kali ini adalah jangan takut gelap ketika lampu kamar kita dipadamkan saat tidur. Karena kegelapan saat tidur berfungsi untuk membuat tubuh kita istirahat dengan sangat baik. Sehingga esok harinya kita bisa belajar dan bermain dengan ceria lagi. Anak manis. Maka dari itu, sebelum tidur, biasakan kita meminta maaf kepada kedua orang tua dan selalu berdoa. Sekian cerita dari Ibu Peri. Selamat bermimpi indah. Pejamkan mata, peluk bonekamu, tarik selimut, ayo tidur bermimpi.
pergi